Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat begitu ya. Oke, walaupun kita masih dalam kondisi seperti ini, kita masih non tatap muka, tapi maksud saya tatap muka secara virtual. Kita pembelajarannya masih secara daring, tapi saya harapkan kalian tetap dalam semangat gitu ya. Maka saya tadi semangat pagi begitu. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang logika matematika yang diawali dengan apa itu logika, apa itu pernyataan, apa itu kalimat terbuka, variabel, kemudian sampai ke ingkarannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pernyataan majemuk. Apa itu pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal dengan menggunakan kata hubung. Nah, di sini jadi pernyataan tunggal yang menggunakan kata hubung. Nah, di dalam matematika itu logika matematika terdapat 4 macam kata hubung yang sebenarnya juga kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dan, yang kedua adalah atau, yang ketiga adalah jika, maka, kemudian yang keempat adalah jika dan hanya jika. Nah, hari ini kita akan belajar dua dulu, yaitu dan, yang penghubungnya adalah dan, kemudian atau. Untuk jika, maka, dan jika dan hanya jika, kita pada pertemuan selanjutnya. Nah, contoh-contoh dari pernyataan majemuk, yang pertama misalkan, Yogyakarta adalah kota pelajar dan Yogyakarta memiliki banyak objek wisata. Nah, di sini ada dua pernyataan tunggal. Yogyakarta adalah kota pelajar dengan Yogyakarta memiliki banyak objek wisata. Nah, di sini penghubungnya adalah dan. Kemudian, contoh yang kedua, Kurnia pergi ke kampus atau ia nonton film. Nah, di sini ada dua pernyataan lagi, yaitu Kurnia pergi ke kampus dan Kurnia nonton film, dihubungkan dengan penghubung atau. Kemudian, contoh yang ketiga, jika air dipanaskan, maka ia akan mendidih. Nah, di sini juga ada dua pernyataan tunggal. Air dipanaskan, kemudian air akan mendidih. Di sini penghubungnya apa? Penghubungnya ini jika, maka. Ini satu kesatuan ya, jika, maka. Nah, kemudian contoh yang keempat, Medan ibu kota Sumatera Utara, jika dan hanya jika Semarang ibu kota Jawa Timur. Nah, di sini ada dua pernyataan. Yang pertama pernyataan Medan ibu kota Sumatera Utara, yang kedua Semarang ibu kota Jawa Timur. Nah, di sini penghubungnya adalah jika dan hanya jika. Nah, yang pertama tadi, yang penghubungnya dan tadi disebut konjungsi gitu ya. Nah, ini yang pertama, jadi contoh yang pertama tadi disebut konjungsi. Kemudian yang penghubungnya atau yang kedua ini disebut sebagai disjungsi. Kemudian yang ketiga, yang penghubungnya jika maka itu nanti disebut sebagai implikasi. Gitu. Kemudian yang keempat, yang penghubungnya jika dan hanya jika itu sebagai biimplikasi. Nah, begitu. Itu adalah contoh dari pernyataan majemuk. Hari ini kita akan membahas dua, yaitu konjungsi dan disjungsi. Nah, ketika kita berbicara tentang pernyataan majemuk, kita juga akan berbicara tentang nilai kebenaran. Bagaimana nilai kebenarannya? Nah, nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk nanti ditentukan dari nilai kebenaran pernyataan tunggalnya dan juga kata hubungnya. Jadi yang menentukan itu dua, nilai kebenaran dari pernyataan tunggalnya serta kata hubungnya. Jadi tergantung dua hal itu. Gitu ya. Jadi kata hubung itu juga nanti menentukan dari nilai kebenaran pernyataan majemuk. Nah, karena masing-masing pernyataan tunggalnya bisa bernilai benar ataupun salah, maka ada 4 kemungkinan nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk. Kenapa? Ya, karena kan ada misalkan ketika kita berbicara dua. Ini di sini dalam artian dua ya. Kita punya dua pernyataan tunggal.
nanti dua pernyataan tunggal kita misalkan P dengan Q. Nah, ketika P itu kan bisa benar, bisa salah. P itu bisa benar, bisa salah. Q-nya juga bisa benar, bisa salah. Nah, berarti kan ini kita kombinasikan. Mungkin kalian masih ingat, kita jodohkan. Nah, ketika P-nya benar, bisa jadi nanti dia berhubungan dengan Q yang bernilai benar. Atau bisa juga ketika P benar berhubungan dengan Q yang bernilai salah. Kemudian ketika S-nya benar, bisa jadi dia Q-nya benar, kemudian salah, kemudian Q-nya juga salah. Jadi ada 4 kemungkinan. Jadi yang benar ini bisa dijodohkan dengan Q yang benar juga salah, yang salah juga bisa dijodohkan dengan Q yang benar juga salah. Maka ketika kita punya dua buah pernyataan tunggal, ada 4 kemungkinan nilai kebenaran. Begitu ya. Nah, itu nanti bagaimana kita menentukan nilai kebenarannya. Oke, selanjutnya kita ke konjungsi. Nah, apa itu konjungsi? Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Nah, kata hubung dan nanti disajikan dengan lambang seperti ini. Nah, ini dan. Begitu ya, seperti ini. Jadi, ini adalah kesepakatan di dalam simbol matematika yang kemarin kita sampaikan bahwa matematika penuh dengan bahasa simbol. Nah, definisi nanti dari suatu konjungsi itu bernilai benar hanya bila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Nah, di sini kalian dalam kehidupan sehari-hari sering menggunakannya. Dan misalkan ketika contohnya ibu pergi ke pasar begitu ya. Ketika ibu pergi ke pasar, Anda itu akan misalkan mau titip, Bu, nanti saya tolong dibelikan susu dan juga roti begitu. Nah, Anda menitipkan susu dan juga roti. Ketika ibu pulang, kemudian ibu itu membawa susu dan roti, pasti Anda akan senang kan? Ya, Anda akan senang. Ketika ibu pulang, ternyata ini senang, begitu ya. Ketika ibu pulang, kemudian ibu susu saja, maka bagaimana? Anda kecewa. Kecewa. Loh, kok hanya susu saja, Bu? Rotinya kok enggak? Tadi kan saya nitipnya susu dan roti, begitu kan? Kemudian ketika hanya roti saja yang dibawa, Anda juga kecewa. Ya. Tapi ketika you nggak bawa susu, you nggak bawa roti, Anda lebih kecewa lagi, begitu kan? Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian juga sudah menggunakannya. Logika ini sebenarnya menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika tadi Anda mengatakan, oh saya tuh maunya susu dan roti, nah Anda akan senang, bahagia ketika ibu itu ya pulang bawa itu. Tapi kalau hanya bawa salah satu atau bawa kedua-duanya ya Anda kecewa karena Anda menginginkan dua-duanya. Nah, seperti itu. Jadi sebuah konjungsi itu harus dipenuhi kedua-duanya. Jadi ketika dua-duanya benar, barulah benar. Jika ada salah satu yang salah atau dua-duanya salah, maka dia sudah menjadi salah. Nah, jadi harus dipenuhi ketika ya kan seperti kalian memberikan syarat juga ketika misalkan tata tertib begitu ya. Tata tertibnya adalah memakai seragam dan sepatu pantofel. Nah, ketika Anda memakai dua-duanya, seragam dan juga sepatu pantofel, maka Anda ya nggak ada yang menegur gitu ya, karena Anda sudah benar. Tetapi ketika Anda tidak memakai seragam, dan juga Anda tidak memakai seragam, tapi Anda pakai pantofel, pasti akan ditegur loh, mana seragamnya? Nah, karena itu sesuatu hal yang salah. Ketika Anda memakai seragam, tetapi tidak menggunakan pantofel, Anda juga akan ditegur loh, kok nggak pakai sepatu pantofel? Seperti itu. Apalagi nggak pakai dua-duanya. Nah, itulah sebuah konjungsi. Nah, dipahami ya, konjungsi itu bernilai benar hanya ketika dua-duanya benar. Nah, di sini contohnya
konjungsi. Indonesia adalah negara republik dan berpenduduk 200 juta jiwa. Nah, ini kan penghubungnya adalah dan. Kerbau berkaki 4 dan dapat terbang. Nah, ini yang pertama ini kira-kira benar atau salah? Indonesia negara republik benar, berpenduduk 200 juta jiwa lebih ya. Berarti ini sesuatu yang salah karena tidak dipenuhi dua-duanya. Kemudian yang B, kerbau berkaki 4 dan dapat terbang. Nah, ini juga konjungsi. Kerbau berkaki 4 benar, dapat terbang salah. Ini kan jadi salah. Karena ya kan harus dua-duanya benar kalau penghubungnya dan. 3 adalah bilangan genap dan habis dibagi 5. Ini juga salah karena 3 itu bilangan ganjil, 3 juga tidak habis dibagi 5. Nah, jadi seperti itu adalah konjungsi ya. Jadi tadi bisa dipahami menilai benar apabila dua-duanya benar. Selanjutnya adalah disjungsi. Disjungsi itu kata hubungnya adalah atau. Tandanya seperti ini. Nah, di dalam logika matematika sebenarnya ada dua, yaitu disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Yang seperti ini tadi, disjungsi eksklusif, yang ada tanda garis di bawahnya itu eksklusif. Nah, tapi nanti ketika kita seterusnya mempelajari, kita mempelajari dan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya juga dua ini diterapkan. Tapi nanti selanjutnya kalau kita tidak menyebutkan apa, ya disjungsi yang seperti ini, seperti definisi yang pertama tadi ya. Nah, apa itu inklusif? Inklusif itu benar bila sekurang-kurangnya salah satu benar. Kalau eksklusif itu benar kalau dua-duanya. Oh, maaf. Bila salah satu dan tidak keduanya itu benar. Nah, jadi nanti kalau dua-duanya benar malah justru menjadi salah. Itu eksklusif karena eksklusif itu harus memilih salah satu. Nah, disjungsi dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya kalian gunakan untuk memilih. Nah, kadang memang kita menerapkan yang eksklusif, kadang menerapkan yang inklusif. Nah, misalkan ketika tadi ya, kalau yang disjungsi yang biasa atau nanti biasa inklusif itu kalau salah satu benar atau dua-duanya benar, maka sudah menjadi benar. Kalau dua-duanya salah, barulah salah. Ketika Anda bertamu, kemudian Anda diminta memilih. Oh iya, mau minum air putih atau teh, seperti itu. Ketika Anda memilih, oh iya, saya air putih saja. Oke, maka akan ada air putih di situ. Dan tuan rumah juga akan senang ketika dengan senang hati memberikan. Anda memilih teh, maka oh iya akan ada teh di situ dan tuan rumah merasa senang. Bahkan kalau Anda meminta kedua-duanya pun ya boleh-boleh saja. Oh iya, nggak apa-apa begitu ya. Tetapi ketika sudah nggak usah, saya tidak mau teh, tidak mau air putih begitu, maka kecewa atau ya jadi nggak ada dua-duanya. Jadi ketika kita tidak memilih dua-duanya, barulah itu salah. Nah, atau itu digunakan untuk memilih. Jadi kita kalau penghubungnya atau dalam kehidupan sehari-hari pun bisa salah satunya atau bisa keduanya. Jadi yang penting ada salah satu yang benar. Pada kondisi prakteknya ketika kita diminta memilih sesuatu begitu ya, kita boleh memilih salah satu atau kedua-duanya. Nah, begitu. Nah, kalau yang eksklusif itu bagaimana? Kalau yang eksklusif ini jarang digunakan. Kalau dua-duanya benar malah justru salah. Nah, ini sebenarnya seperti kalian memilih jurusan begitu ya. Ketika ada dua buah jurusan, ketika kalian misalkan mendaftar, kalian ingin jurusan IPA dan IPS. Pilihan pertama adalah IPA, pilihan kedua adalah IPS, begitu ya. Nah, nanti akan benar kalau kalian akan lulus salah satu. Kalau IPA ya berarti Anda masuk ke IPA. Kalau Anda nanti ternyata nilainya memenuhi IPS, berarti Anda masuk ke IPS. Berarti tidak ke IPA, begitu ya. Jadi ini kalau benar ya berarti Anda ikut ini, kalau ini begitu. Tetapi apakah Anda boleh memilih dua-duanya? Oh, tidak boleh dua-duanya. Jadi
mau IPA dan IPS sekaligus ya nggak boleh. Kalau enggak terjadi kedua-duanya, Anda enggak terima dua-duanya, itu juga sesuatu hal yang salah. Jadi harus diterima di salah satu. Nah, itu kan ketika Anda memilih jurusan seperti itu. Nah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya juga yang ini. Jadi kalau kita ditawari atau kita misalkan ini mau makan mie ayam atau mau makan bakso, begitu kan. Terus kalau Anda milih dua-duanya kan juga boleh-boleh saja. Bukan terus kalau Anda milih dua-duanya malah nggak dikasih gitu kan. Kalau Anda milih dua-duanya ya tetap dikasih. Kalau Anda memilih mie ayam, jadi kalau misalkan Anda mie ayam, makan mie ayam atau makan bakso gitu kan. Anda memilih mie ayam dan juga bakso ya pasti akan diberikan dua-duanya juga karena dua-duanya sudah tersedia, tetap ada. Atau Anda memilih mie ayam saja juga boleh, atau Anda memilih makan bakso saja itu juga boleh. Kalau Anda nggak memilih dua-duanya ya Anda tidak akan mendapatkan apapun, atau itu adalah sesuatu hal yang salah. Jadi bisa dipahami ya apa itu disjungsi. Nah, contohnya Pak Hartono berlangganan harian Kompas atau Kedaulatan Rakyat. Nah, ini kan bisa jadi dia hanya berlangganan Kompas saja atau Kedaulatan Rakyat saja atau bahkan kedua-duanya. Anissa pergi ke perpustakaan atau ke kantin. 5 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, ini membacanya kan kurang dari atau sama dengan 6. Nah, ini kan sesuatu hal yang benar karena 5 itu kurang dari 6. Jadi kan seperti itu. A gabungan dari B, ini kan membacanya gabungan, adalah himpunan semua elemen yang menjadi himpunan A atau himpunan B. Bila diketahui X kali Y sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa X-nya 0 atau Y-nya 0. Jadi bisa X-nya 0, bisa Y-nya 0, atau bisa kedua-duanya. Nah, nanti tadi disampaikan kalau tidak dikatakan apa-apa dalam matematika selanjutnya, disjungsi yang dimaksud adalah disjungsi inklusif tadi, yang boleh memilih salah satu atau kedua-duanya. Nah, jadi itulah konjungsi dan disjungsi. Jadi bisa kita simpulkan ya, kalau konjungsi tadi harus kedua-duanya benar. Kalau disjungsi salah satu benar itu sudah menjadi benar. Nah, kalau di dalam konjungsi ada salah satu yang salah atau dua-duanya salah sudah menjadi salah. Kalau di disjungsi bernilai salah hanya jika kedua-duanya salah, begitu. Nah, ini tadi kalau di konjungsi bernilai benar ketika dua-duanya benar, ada salah satu yang salah sudah menjadi salah. Ini ada salah satu yang salah sudah menjadi salah, atau bahkan keduanya salah sudah menjadi salah. Nah, sedangkan di dalam disjungsi nanti yang kita bahas yang hijau ini ya. Jadi kalau dua-duanya salah maka itu adalah salah. Tetapi kalau ada salah satu yang benar dia benar, salah satu yang benar dia benar, atau dua-duanya benar pasti juga benar. Nah, itu adalah disjungsi. Selanjutnya, untuk lebih memahami itu, coba kalian buat contoh disjungsi dan konjungsi dari masing-masing dengan dua kalimat atau dua buah pernyataan dari disjungsi dan konjungsi tersebut. Kemudian setelah selesai itu, coba isikan di sini tabel. Di sini diisi contoh ya. Saya berikan satu contoh, misal P dan Q. Kita lihat P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q bernilai benar. Lingkaran P dan Q berarti lawannya dari kolom ketiga ini, lawan dari benar yaitu salah. P atau Q, P atau Q, benar atau benar, itu adalah benar. Lingkaran dari P atau Q berarti lingkarannya dari kolom kelima yaitu salah. Nah, kemudian yang ketujuh, lingkaran P itu lawan dari P, berarti lingkaran P berarti salah. Lingkaran dari Q berarti kebalikan dari Q, berarti di sini juga salah.
Nah, yang kolom ke-9 itu diminta ingkaran P dan ingkaran Q. Berarti kita lihatnya ini dari kolom 7, ini dari kolom 8. Salah dan salah, ya berarti salah. Salah atau salah itu juga salah, ya kan? Ini kan atau kan tadi kalau dua-duanya salah maka dia salah. Jadi untuk kolom 9, 10 itu lihatnya dari kolom ke-7 ya. Nah, yang ini kolom ke-5 lihatnya dari kolom ke-4. Oh, maaf. Kolom ke maaf, sebentar saya hapus dulu. Kolom ke-5 itu melihatnya dari kolom ke-3. Kolom ke-6 melihatnya dari kolom ke-4. Nah, begitu ya. Itu kemudian nanti diisi semua, nanti cek kolom mana yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Apakah kolom 4 dengan berapa, kemudian kolom 6 dengan berapa. Jadi apakah 4 dengan 9 atau 4 dengan 10 atau 6 dengan 9 atau 6 dengan 10. Nanti cek yang mana. Jadi maksud dari yang memiliki kebenaran yang sama itu dalam satu kolom ini nanti itu harus sama. Apakah ini sama dengan yang di sini atau yang di sini. Nah, nanti kalau kalian sudah mendapatkan yang sama itu artinya ekivalen atau sama. Berarti misal ketika nanti Anda memperoleh kok ingkaran P dan Q itu ternyata kolom keempat sama dengan kolom ke-10. Berarti ingkaran P dan Q itu sama dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Artinya konjungsi itu, ingkaran dari konjungsi itu adalah disjungsi dari masing-masing ingkarannya. Jadi ternyata kalau P dan Q dicari ingkarannya itu adalah ingkaran P atau ingkaran Q. Nah, nanti benar nggak ini? Nanti kalian cek setelah kalian mengerjakan tugasnya. Nah, untuk selanjutnya setelah tadi tugas 2 selesai, yang tugas ketiga tadi setelah menemukan yang ekivalen pada tugas 2, maka itu tadi ingkaran dari konjungsi dan disjungsi. Nah, setelah itu, setelah kalian tahu, tadi kan kalian sudah buat pernyataan di tugas pertama. Nah, di tugas ketiga ini kalian cari masing-masing itu ingkarannya. Begitu ya. Nah, nanti kalau masih ada yang belum oke, belum ini boleh kita diskusikan lagi untuk selanjutnya. Baik, selamat mengerjakan nanti tugasnya. Kita akhiri ya diskusi kita pada sesi kali ini. Kita sudah belajar tentang konjungsi dan disjungsi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang implikasi dan biimplikasi yang tentu saja itu juga sudah sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.